Ya, sekarang kita lanjutkan ke part 2. Jadi tadi saya lupa ya. Jadi untuk satuan untuk percepatan angular ya, itu adalah radian per second kuadrat. Bedanya cuma di ini ya. Kalau untuk angular itu pasti pakainya radian. Tapi kalau untuk linear itu pasti pakainya apa? Meter begitu ya. Kalau untuk s kuadratnya tetap sama. Ini s kuadrat. Di sini pun juga sama s kuadrat. Nah, oke. Tadi di part 1 kita sudah mengetahui ya bahwasannya apa namanya percepatan itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk yang linear simbolnya A, satuannya meter per second kuadrat. Nah, untuk yang angular itu simbolnya alfa, satuannya radian per second kuadrat. Nah, tapi sebenarnya percepatan itu tidak hanya dua ini gitu. Nah, kita hanya membahas dua ini itu dikarenakan kita melihatnya benda utuh begitu. Jadi ini satu balok besar begitu ya. Nah, ini satu tuas utuh, ini roda begitu ya, utuh gitu ya. Nah, tapi perlu kita ingat bahwasannya apa namanya? Ketika kita membahas tentang kinematik, kita itu berbicara soal titik-titik ya. Nah, jadi kan ketika kita menggambar, kita kan pasti menggambar kecepatan titik A gitu ya, AO, kemudian BA dan atau BO itu kan. Nah, itu kan pakainya titik-titik begitu ya. Kita tidak membicarakan hal besar utuh begitu. Kita hanya membahas titik-titik gitu ya. Nah, nah ini salah satu apa namanya ya, sistem yang paling sering lah dan paling sederhana yang ada di permesinan begitu ya, poros engkol ini. Nah, sebenarnya kan ini kan titik-titik ya. Jadi antara O dan A ini banyak titik sebenarnya. Bisa ada titik di sini, di sini, di sini ya. Dimanapun ada titik semua. Bahkan garis ini itu sebenarnya adalah apa namanya? Gabungan antara titik-titik begitu. Jadi ini titik, 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 akhirnya dia menggabung. Karena titiknya sangat dekat gitu ya. Jadi kan dia menjadi garis begitu ya. Nah, cuman kenapa kok yang dicari O, A sama B? Ya karena yang paling penting itu gitu. Sebenarnya kita juga bisa mencari titik di sini. Cuman untuk apa begitu kan? Karena juga di sini tidak ada sesuatunya. Kecuali kalau misalnya di sini gabung sama apa. Nah, itu bisa pakai titik. Nah, karena kita dalam penggambaran vektor begitu ya di kertas milimeter atau apapun itu kertasnya, kita selalu membicarakan titik. Nah, ketika kita membicarakan titik, maka muncul lagi percepatan gitu ya. Jadi ini satu, dua, ya linear angular. Nah, ada lagi yang namanya percepatan apa ini acceleration. Oh gini, eh centripetal acceleration dan tangential acceleration. Nah, dua percepatan ini begitu ya, itu akan sangat kita dalami pembahasannya dan lebih banyak kita akan membahas ini daripada ini ya. Walaupun nanti juga ini akan ditanyakan ya, tapi untuk bisa menemukan ini kita harus bisa melakukan apa namanya analisis terhadap dua percepatan ini begitu. Nah, ini apa namanya lambangnya ya, simbolnya adalah A C ya. A besar, C-nya di atas ya. Acceleration centripetal acceleration. Nah, kalau yang ini A besar juga tapi di sini T. Ya, tangential acceleration. Nah, satuannya itu meter per second kuadrat. Ini juga ya, meter per second kuadrat. Ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung masuk ke teorinya begitu ya. Nah, kita membahas yang eh, sentripetal dulu ya. Sentripetal. Nah, jadi rumusnya dulu ya. Jadi rumusnya dari centripetal acceleration itu adalah ini. A C kecil sama dengan V kuadrat dibagi R. Nah, V kuadrat itu adalah kecepatan ya. Linear. Kalau ini adalah jari-jari
jari-jari, ya jari-jari aja begitu ya. Nah, terkadang R ini juga ditulis R kecil, tapi nggak masalah, R besar atau R kecil itu sama saja. Yang penting ke bawahnya sama semua. Jangan ketika di sini R, kemudian di bawahnya R kecil, terus R besar lagi, nah itu membingungkan. Nah, oke kita lanjutkan. Nah, eh, dulu kan gini ya, V sama dengan omega R begitu ya. Nah, jadi sama ya. Jadi ini omega R kuadrat dibagi R. Nah, ini kan berarti omega R dibagi R. Jadi omega kuadrat kali R. Nah, ini untuk menghitung percepatan sentripetal. Nah, karena kita sudah berbicara soal vektor, ini kan untuk mencari besarnya ya, atau nilainya, besar atau nilainya. Nah, karena kita vektor, berarti juga kita harus memperhatikan arahnya ya. Nah, jadi misalnya di sini saya punya, kayak gini aja, link OA ini saya ambil begitu ya. Jadi OA-nya saja, AB-nya saya tidak, kita abaikan dulu, jadi OA-nya kita ambil. Jadi saya gambar di sini begitu. Di sini O. Nah, saya gambarnya agak besar gini ya. Nah, jadi biar kelihatan ada masanya begitu. Di sini titik A begitu ya. Ini garis. Nah, katakanlah dia berputar ke apa namanya, searah jarum jam atau clockwise begitu ya. Nah, ketika kita oh ya di sini clockwise, kemudian dia berputar dengan kecepatan sudut sebesar omega begitu ya. Omega O. Nah, dengan ini panjang lengannya adalah R O begitu. Nah, kita ingin mengetahui apa namanya, kecepatan sentripetal di titik A. Berarti lambangnya gimana? AC AO gini ya. Ya, karena ya sama, kalau kita mengetahui kalau yang di kecepatan ya, itu kan mengetahui kecepatan di titik A, maka kepalanya di A, kan pusatnya di O ya, kepalanya di A, buntutnya di O, begitu ya. Ini juga sama, karena kita ingin mengetahui percepatan sentripetal di titik A, maka kepalanya A, ya, ini kan huruf pertama menunjukkan titik di mana kita ingin menghitung, begitu ya. Kepalanya di A, buntutnya di O, begitu ya. Nah, besarnya apa? Besarnya ya ini, omega kuadrat, omega ini ya, omega AO ya, omega kuadrat dikali ini R-nya besar aja ya, R AO. Nah, ini untuk nilainya. Nah, arahnya kemana? Untuk percepatan sentripetal itu pasti arahnya menuju pusat. Jadi seperti ini. Dia menuju pusat begitu. Ya. Jadi walaupun kecepatan mau arah putarannya ke sini atau arah putarnya ke sana, itu nggak ngaruh. Yang jelas dia arahnya adalah ke pusat. Jadi ini untuk percepatan sentripetal. Jadi mau berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, itu pasti arahnya dia ke pusat. Nah, jadi kalau misalnya OA ini katakanlah dia posisinya di sini begitu ya. Di sini ya, maka dia arahnya ke pusat ya. Atau mungkin O mutar udah sampai sini begitu ya. Dia mutar sudah sampai sini ya. OA maka arahnya ke sana begitu, arahnya ke sana, ke pusat ya begitu. Nah, itu untuk percepatan sentripetal. Oke, nah sekarang kita bahas yang percepatan tangensial. Ya, tangensial ya. Atau AT begitu. Nah, oke rumusnya dulu. Nah, kalau AT itu rumusnya adalah ini ya, alfa kali R. Nah, alfa itu apa tadi? Alfa adalah percepatan sudut ya. Kalau R adalah jari-jari. Nah, rumusnya seperti ini. Oke, sekarang penerapannya ya. Kita ambil lagi link OA ini ya. Link OA kita ambil lagi.
link OA-nya saya buat gini. Saya buat tebal juga. Di sini titik O, di sini titik A gitu. Ini garisnya. Oke. Nah, ini juga sama ya, sama seperti di sini tadi. R-nya juga sama ya. Nah, untuk mengetahui jumlah besarnya percepatan tangensial, maka karena kita ingin mengetahui percepatan tangensial di titik A, maka juga sama tulisannya AO begitu ya. A adalah titik di mana kita ingin tahu nilainya. O adalah pusat dari rotasi begitu ya. Nah, sama dengan omega AO dikali R AO gitu ya. Nah, untuk mengetahui nilai AT A0 ini, kita kan harus mengetahui nilai ini dulu. Nah, untuk untuk analisis dengan menggunakan gambar, kita tidak perlu mengetahui ini dulu begitu. Jadi kita bisa langsung tahu dengan cara ya kan kita sudah menggambar, nanti bisa ketemu nilai percepatan tangensial ini dari panjang garis yang sudah kita buat. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya itu nanti saja, nanti akan ada cara penghitungannya. Nah, oke, sekarang kita bahas teorinya saja. Nah, jadi untuk mengetahui nilai percepatan tangensial, rumusnya adalah percepatan sudut ya, percepatan sudut di link OA ini dikalikan dengan panjangnya link AO. Oke. Nah, khusus untuk percepatan tangensial. Nah, jadi untuk khusus ya, saya tulis di sini khusus untuk percepatan tangensial. Dia nilainya kemungkinan ada dua, yaitu 0 ya, 0 dan tidak 0 gitu. Nah, kenapa kok dia bisa 0? Oke, kembali ke rumusnya ini. Nah, ini kan percepatan ya. Percepatan AO gitu ya. Intinya kalau kita mau mengetahui nilai percepatan tangensial, kita harus tahu nilai ininya. Nah, kalau misalnya di soal tertulis link ya atau apapun itu, kayak katakan link AO ini ya, link AO berputar secara konstan. Nah, kalau link AO berputar secara konstan gitu ya, berarti kan W akhir itu sama dengan W awal begitu ya. Berarti kan kalau kalau dari rumusnya gitu ya, rumus yang tadi ya di part 1 itu kan gini ya. Delta omega dibagi delta T. Omega akhir kurangi omega awal. Nah, kalau misalnya sama, katakanlah kan konstan ya, dia sama, berarti kan deltanya sama dengan 0. Begitu ya. Mau waktunya berapapun, jawabannya pasti sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena ininya 0, berarti di sini kan juga 0. Berarti berapa? Tangensialnya juga sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita mendapatkan soal dan di sana tertulis link apapun itu berputar secara konstan. Nah, udah pasti tangensialnya adalah juga sama dengan 0 begitu ya. Oh ya, saya lupa tadi ya, ini arahnya kemana begitu ya. Nah, katakanlah dia berputar ke sini ya, ke arah searah jarum jam. Nah, tangensial ini arahnya adalah tegak lurus. Begitu ya, tegak lurus. Sama kayak kecepatan ya, tapi ini untuk arahnya gitu ya. Nah, kalau dia bergerak ke sini, maka dia tegak lurus ke sini. Kalau berputar ke arah sana, maka dia tegak lurusnya ke sana. Oke, simpel gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Itu kalau misalnya nilainya 0 ketika konstan. Nah, tapi kalau tidak konstan, maka dia punya nilai atau tidak 0 begitu. Oke, begitu ya. Nah, jadi itu untuk teori untuk tangensial dan sentripetal.